Kembali lagi bersama Rosi dengan episode Terhubung dari Rumah. Tagar yang sama yaitu Terhubung dari Rumah. Silakan komentar di Twitter mention @kompas.tv, live streaming kompas.tv/live. Physical distancing atau jaga jarak, bekerja dari rumah yang berimplikasi pada penutupan mal, restoran, dan tempat hiburan berdampak pada mereka yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Bagaimana mereka harus berkorban dan seperti apa dampaknya bagi mereka. Ada Haikal Atamimi, seorang pekerja seni yang penghasilannya bergantung pada frekuensi pementasan. Selamat malam Haikal. Halo, selamat malam Mbak Si. Hai, tadi kita ngobrol sama Bung Andre, sama Giring. Kamu kan juga bagian dari pekerja seni. Udah berapa lama nggak manggung bandnya? Kalau nggak manggung, kita kebetulan setelah keluar surat dari Dinas Pariwisata itu tanggal 20 Maret. Jadi udah kurang lebih semingguan kita nggak manggung. Oke, itu ngaruh banget nggak? Jelas ngaruh sekali, ngaruh banget. Karena ya penghasilan utamanya dari situ sih. Oke. Dan istri saya juga kan manajer band, jadi ya udah kita berdua ya income-nya sama-sama dari sana. Jadi Haikal untuk seperti orang Haikal dan teman-teman yang lain, ini punya dampak ya benar-benar zero income ya. Begitu nggak ada pementasan ya penghasilan nol betul-betul ya? Iya benar-benar nol sama sekali. Jadi ya udah kita bertahan aja dengan tabungan. Sambil kita nunggu sampai kapan sih ini COVID-19 ini bisa selesai di Indonesia gitu. Well, Haikal, kita ngelihat itu yang di panggung depan, penyanyi, anggota band, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya kan pementasan itu begitu banyak support system. Ada mereka yang bekerja di belakang panggung, dan biasanya mereka juga yang lebih, bisa kita katakan berasal dari kelompok ekonomi yang jauh lebih rentan. Bisa cerita nggak? Iya. Bagaimana ini berdampak pada mereka? Sebenarnya support system kita kan banyak sebenarnya dari tim, selain player, selain kita yang perform di panggung, ada kru juga, ada soundman, ada road manager, yang otomatis penghasilan mereka juga dengan adanya tempat kita main tutup, kita nggak bisa perform, mereka juga pasti otomatis berkurang. Bahkan mungkin ada juga yang sama sekali nggak ada income. Ya. Dan mereka rata-rata juga berasal dari ekonomi yang juga cukup rentan ya, seperti mereka yang selama ini menyiapkan panggung dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi Haikal mengatakan sekarang zero income atau basically sudah nggak ada penghasilan sama sekali karena itu adalah penghasilan utama. Tapi Haikal, bagaimana Anda melalui ini? Karena tadi kan bilang cuman ya udah kita hanya tinggal berharap pada tabungan aja. Ya mungkin kita mau merencanakan buat ya kita perform secara online, tapi masih dibahas sih sama tim semuanya atau kapan kita akan mulai ngamen online lah istilahnya. Kayak Giring tadi ngamen solidaritas, kamu juga bisa bikin ngamen online. Terinspirasi nggak dengan apa yang dilakukan oleh Chris Martin, penyanyi Coldplay? Dia bikin together at home. Terinspirasi banget tentunya. Chris Martin juga ya termasuk idola saya juga gitu, vokalis bandnya. Keren banget ya? Keren banget dan attitude dia dan semangat dia ke masyarakat seluruh dunia juga keren. Bisa nggak kira-kira itu buat teman-teman pekerja seni melakukannya, menyiasati situasi terhubung dari rumah tapi tetap bisa beraktivitas, berkreativitas? Harus. Sebenarnya memang itulah fungsinya musisi, seniman itu kan harus kreatif. Jadi kita kreatif apapun, online atau perform di stage, memang kita harus kreatif. Mungkin saat ini kita masih proses aja dulu. Sebelum kita bisa menentukan kapan nih kita bisa online. Kita buat konten YouTube kah atau kita buat konten-konten lain di Instagram, seperti itu sih. Untuk Haikal dan teman-teman lain, kita ada yang terdampak dari kebijakan ini atau dari imbauan ini. Tapi dengan sadar Haikal dan teman-teman melakukannya, mengapa? Awalnya sih kita masih gambling. Kita coba sebelum tanggal 20 Maret itu kan kita masih ada beberapa kali perform di kafe-kafe di Jakarta dan agak gambling sebenarnya ketika kita perform, tapi kondisi ini kita nggak tahu nih aman atau enggak untuk kita.
ya cara-cara preventifnya kita cuma bisa kayak kita sering-sering cuci tangan atau jaga kontak sama orang lain seperti itu. Ya, karena itu juga ada memang sisi ekonomis yang menjadi pemikiran utama, tapi juga ada hal penting yaitu kesehatan buat kita semua ya, kesehatan untuk Haikal dan seluruh kelompok bandnya. Oke Haikal, terima kasih banyak. Salam buat seluruh teman-teman. Iya, terima kasih. Kembali sesaat lagi.